Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Inspirasi ASN. Kembali lagi bersama saya Habel, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi tentunya tetap bermakna tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi para aparatur sipil negara atau ASN, dengan tema ASN berakhlak. Dan sudah bersama saya di sini seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Tupal Pasaoran Octavianus Manalu, analis keimigrasian ahli pertama pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Selamat datang Pak Tupal, gimana kabarnya hari ini? Halo Pak Abel, kabar baik. Terima kasih ya sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi di sini. Saya juga senang banget nih Pak bisa kedatangan Bapak di hari ini. Nah, kita nih mau bahas untuk topik hari ini yaitu ASN berakhlak. Nah, memang lagi jadi fondasi utama dalam membentuk budaya kerja aparatur sipil negara di seluruh Indonesia nih Pak. Nah, ayo kita mulai ngobrol-ngobrol santai Pak. Ini Pak, jadi banyak ASN nih aparatur sipil negara yang sudah familiar lah, sudah tak asing lagi dengan istilah ASN berakhlak ini. Tapi mungkin belum tahu semuanya itu paham secara utuh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud atau apa sih makna dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini? Baik. Bagus sekali ya pertanyaan Pak Abel. Jadi begini, berakhlak merupakan akronim dari 7 dasar nilai ASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB. Berakhlak sendiri berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan hanya sekedar slogan, tapi merupakan pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. Tujuannya yaitu membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Gitu Pak Abel. Nah, menarik ya. Jadi ini bukan cuma nilai moral saja ya Pak, tapi juga nilai kerja yang bisa diukur dari sikap dan perilaku hari-hari dari seorang ASN itu sendiri, betul ya? Betul sekali, berakhlak ini dirancang agar ASN tidak hanya fokus pada kinerja teknis, juga pada etika dan karakter. Karena memang pelayanan publik itu tidak bisa lepas dari dua hal, kompetensi dan integritas. Wah, luar biasa. Jadi berakhlak ini bisa dibilang semacam kompas moral bagi aparatur sipil negara ya, sebagai petunjuk arah bagi ASN ya Pak ya? Tepat sekali Pak, kompas moral dan etos kerja. Baik, sekarang saya penasaran nih. Bapak ini kan bekerja pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam sebagai analis imigrasi ahli pertama. Nah, untuk wilayah Batam sendiri itu kan wilayah yang sibuk ya karena menjadi pintu masuk dan keluar internasional. Bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja Bapak nih pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam ini, Pak? Ya, di lingkungan imigrasi nilai berakhlak sangat relevan ya. Misalnya nilai berorientasi pelayanan, kami berhadapan langsung dengan masyarakat, baik WNI ataupun WNA. Jadi kami dituntut untuk memberikan pelayanan cepat, ramah, dan profesional. Contohnya ya, saat melayani pembuatan paspor atau pemeriksaan keimigrasian di bandara, kami harus memastikan setiap pemohon itu merasa dihargai, dilayani dengan adil, tanpa membeda-bedakan status dan latar belakang. Itu. Kalau untuk nilai akuntabel dan kompeten sendiri nih Pak, itu penerapannya bagaimana sih? Untuk akuntabel, kami harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan. Misalnya, dalam penegakan hukum, keimigrasian semua langkah harus berdasarkan aturan, bukan opini pribadi. Sedangkan kompeten yaitu tentang peningkatan kemampuan, kami terus mengikuti pelatihan, belajar regulasi baru, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Wah, ternyata luas ya dan kompleks juga ya tanggung jawab sebagai ASN di bidang imigrasi ini.
Betul, betul. Apalagi di Batam ini ya, yang jadi perbatasan internasional. Kami harus menjaga wibawa negara, tetapi tetap menjaga nilai humanis itu. Disinilah nilai harmonis dan adaptif juga penting. Kerjasama dengan institusi lain seperti Bea Cukai, kepolisian, dan otoritas bandara, serta beradaptasi dengan pelabuhan, perubahan kebijakan dan teknologi gitu. Nah, kalau untuk penerapan nilai loyal dan kolaboratif sendiri itu bagaimana, Pak? Loyal itu kita maknai pada setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI dan pemerintah yang sah. Bukan loyal kepada suatu individu atau kelompok tertentu, bukan. Sementara kolaboratif ini kunci di era sekarang dalam pelayanan publik. Kita nggak bisa kerja sendiri. Di imigrasi, kolaborasi lintas instansi sangat penting agar pelayanan jadi lebih efektif dan efisien. Baik, saya rasa ini contoh yang nyata sekali ya, bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak itu benar-benar bisa diimplementasikan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari. Luar biasa, Pak. Nah, sekarang saya juga ingin tahu nih, Pak. Tentu saja tidak mudah untuk menanamkan nilai-nilai seperti ini di lingkungan kerja yang mungkin sudah lama memiliki budaya kerja yang tertentu. Menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan nilai-nilai ASN berakhlak ini di lingkungan kerja Bapak? Tantangannya ada dua yang besar, Pak Abel. Pertama, perubahan mindset. Kadang ASN masih terjebak dalam zona nyaman. Rasa, ya udah biasa begini. Padahal dunia itu berubah dengan cepat. ASN dituntut untuk adaptif dan terus belajar. Kedua, konsisten penerapan nilai. Nilai-nilai itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan secara konsisten. Dibutuhkan keteladanan dari pimpinan dan dukungan sistem yang baik. Nah, soal keteladanan ini memang penting banget ya di era sekarang ini. Kadang kita suka melihat perubahan baru terjadi apabila dari atasnya sendiri, dari pimpinannya sendiri atau dari bosnya sendiri itu sudah melakukan perubahan-perubahan tersebut lebih dahulu sehingga dapat dicontohkan oleh para staff-staffnya atau para bawahannya seperti itu. Betul, Pak Abel. Jika pimpinan mencontohkan perilaku yang berakhlak, bawahan akan meniru. Karena ada hierarki dalam setiap organisasi. Budaya organisasi itu menular lewat contoh, bukan hanya lewat aturan. Jadi bisa disimpulkan ya Pak ya, berarti berakhlak ini bukan cuma tentang individu, tetapi juga Ya, tepat sekali. Kalau setiap ASN berkomitmen menjalankan nilai-nilai ini, maka budaya kerja ASN secara keseluruhan akan berubah, lebih melayani, profesional, dan terpercaya begitu. baik. Nah, kalau kita lihat untuk kedepannya nih Pak, apa aja sih dampak positif yang diharapkan dari penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini bagi masyarakat dan negara? Kalau membicarakan itu besar sekali ya dampaknya, Pak Abel. ASN yang berakhlak akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan tulus, adil, profesional, maka citra birokrasi ini akan membaik. Gitu. Selain itu, ASN berakhlak juga akan lebih siap menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, pelayanan, tuntutan, transparansi, dan perubahan sosial. Semua itu butuh ASN yang kompeten, adaptif, dan berintegritas. Jadi dapat dikatakan nih bahwa nilai-nilai ASN berakhlak ini bisa dijadikan sebagai modal utama menuju birokrasi kelas dunia ya Pak ya? Betul sekali, betul. Kalau ASN berintegritas,
melayani dengan hati, dan bekerja sama dengan baik, maka reformasi birokrasi bukan lagi wacana, tapi nyata dirasakan masyarakat. Luar biasa, Pak Tupal ya. Saya pribadi merasa bangga nih Pak, mendengar komitmen seperti ini dari para aparatur sipil negara muda seperti Bapak ini. Terima kasih Bapak Habel. Kami semua berusaha terus menjadi ASN yang tidak hanya bekerja, tapi menginspirasi kita semua. Baik, Bapak. Nah, perbincangan kita hari ini teman-teman sungguh membuka wawasan ya. Dari tadi saya menangkap satu pesan penting dari Pak Tupal ini, yaitu menjadi ASN berakhlak bukan hanya tentang menaati aturan, tetapi juga tentang membangun karakter, yaitu karakter pelayanan, integritas, dan kerjasama. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Tupal sudah mau berbagi waktu dan pengalamannya hari ini. Wah, terima kasih juga Pak Habel. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi rekan-rekan ASN lainnya ya. Terus untuk terus menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah pekerjaan mereka. Amin, Pak. Nah, baiklah, Sobat ASN, terima kasih sudah mendengarkan podcast Inspirasi ASN bersama saya, Habel, dan narasumber kita, Bapak Tupal, dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa, jadilah ASN berakhlak untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.